Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 3 Maret tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Percaya kepada Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah untuk mempelajari firman-Mu di pagi ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Percaya kepada Tuhan. Mazmur 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mazmur 144 ayat 15. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah satu umat yang selalu muram dan tidak berbahagia. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai, dan akan ada kegirangan juga, karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Allah. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Ulangan 33 ayat 29. Tetapi adalah merupakan maksud Allah bahwa dengan pernyataan tabiatnya melalui bangsa Israel, manusia akan ditarik kepadanya. Semua orang seperti Rahab, bangsa Kanaan, dan Rut orang Moab, berpaling dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah yang benar, harus menyatukan dirinya dengan umat pilihannya. Karena jumlah bangsa Israel bertambah banyak, mereka harus meluaskan daerahnya sampai kerajaannya melingkupi seluruh dunia. Allah rindu membawa semua bangsa berada di bawah pemerintahan pengasihannya. Ia ingin agar dunia dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Ia menciptakan manusia supaya hidup bahagia, dan ia rindu mengisi hati manusia dengan damai dari surga. Ia ingin agar setiap keluarga di dunia ini akan menjadi sebuah lambang dari keluarga besar yang di surga. Jadi saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dihimpun menjadi satu bangsa. Dan ketika kita dihimpun sebagai satu bangsa karena kita percaya kepada Tuhan, maka ayat firman Tuhan hari ini berkata, berbahagialah bangsa yang demikian. Jadi penting kita percaya kepada Tuhan. Sebenarnya bukan hanya percaya, tetapi bagaimana kita mengimani kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari apa yang Yesus teladankan kepada kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita perlu mengikuti apa yang Yesus teladankan dalam hidup kita. Percuma kita katakan kita percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak mau turuti apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Dan Alkitab memberikan contoh Markus 1 ayat 35, kebiasaan Yesus untuk berdoa di pagi hari. Begitu pula Lukas 4 ayat 16, kebiasaan Yesus untuk pergi ke gereja pada hari Sabat. Tentu ini merupakan praktik yang perlu kita juga teladani, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena kita mau membuktikan bahwa kita tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi mau menuruti perintah-perintahnya. Maka orang-orang seperti ini yang tergabung dalam satu bangsa dikatakan berbahagia, karena orang-orang ini percaya kepada Yesus dan melakukan firman-Nya. Kiranya pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih karena pelajaran pagi ini membawa kami untuk lebih memahami
Bahwa kami bukan hanya penting untuk percaya kepada Yesus, tetapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana kami juga mau menuruti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Walaupun keselamatan kami bukan bergantung pada penurutan, tetapi sesungguhnya keselamatan kami bergantung kepada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Barang siapa percaya, kata firman Tuhan, ia akan selamat dan tidak binasa. Pelihara kami hari ini dalam semua aktivitas kami, rencana pelayanan, rencana persiapan untuk ibadah Sabat. Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.